Sudah masuk, mungkin saya serahkan ke Pak Elson, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Martin. Selamat pagi, teman-teman mahasiswa. Semoga sehat semuanya. Mohon maaf, hari Selasa kemarin saya belum sempat pertemuan pertama karena ada beberapa kegiatan di kampus yang sangat padat dan baru selesai kemarin sore ya. Dan mudah-mudahan hari ini bisa kita maksimalkan. Nah, sesuai dengan topik kita hari ini adalah terkait dengan akustik batimetri. Walaupun hanya satu mahasiswa yang nanti menjadi laporan akhir dari PKL ini, tetapi saya berharap teman-teman mahasiswa yang lain bisa mengikuti karena dalam satu penelitian survei akustik lautan maupun akustik perikanan biasanya atau wajib itu tidak lepas dari penentuan kualitas batimetri yang dipakai pada saat melakukan pengambilan data. Nah, terkait dengan topik hari ini, saya tadi sudah mengirimkan beberapa file hasil olahan bahwa data ini menggunakan single beam echo sounder tipe EK15 ya, EK15 yang dimiliki oleh Laboratorium Akustik Kelautan dan Instrumentasi Robotika di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Nah, ini diambil tahun 2020 awal bersamaan dengan penelitian disertasi saya dulu yang diambil di Pulau Lancang. Jadi data-data ini adalah data-data hasil penelitian saya waktu itu dan masih digunakan. Nah, memang sebagaimana yang saya sampaikan di awal pertemuan kita yang 2 minggu lalu ya kalau tidak salah, atau 1 minggu yang lalu, bahwa data batimetri single beam sebenarnya tidak direkomendasikan untuk dilakukan pemetaan batimetri di laut. Tetapi sebagai latihan dan proses, hari ini kita coba untuk melihat dan mengolah datanya, kemudian proses pengolahan data batimetri itu apa-apa saja, sehingga teman-teman nanti bisa melihat atau mengetahui proses rangkaian pengolahan data batimetri. Nah, pengolahan data batimetri ini yang pertama adalah satu, akuisisi data ya, akuisisi data menggunakan single beam EK15. Kemudian yang kedua adalah proses pengolahan data. Nah, proses pengolahan data ini ada dua software yang digunakan. Yang pertama adalah EcoView untuk mengeluarkan datanya. Nah, dan itu harus menggunakan software dongle namanya. Ada software tambahan namanya dongle. Kemudian yang kedua adalah untuk melakukan koreksi batimetri menggunakan RMAP atau RJS ya. Nah, nanti mungkin terkait dengan visualisasinya mungkin nanti prosesnya Pak Martin ya untuk menggunakan RJS. Saya nanti hanya menunjukkan bagaimana melihat titik koreksi antara lajur utama dengan lajur sila dalam proses pengolahan data. Nah, saya sebelum ke sana bahwa dalam proses ini saya tidak membuat PPT ya, hanya mungkin mencoba memperlihatkan data saja ya. Saya coba izin browser. Jadi ada beberapa kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya, nanti ini ada beberapa data, teman-teman. Sebenarnya data dasar dari hasil pengukuran EK15 ini biasanya include dalam proses pengambilan data. Misalnya kita mengambil akustik perikanan atau akustik dasar laut. Nah, ketika kita melakukan pengambilan itu ada poinnya, ada titik yang dilemparkan oleh EK15 yang terkoneksi dengan base map yang kita pakai atau sistem navigasi yang kita gunakan di kapal. Nah, data itu sebenarnya lebih akurat karena setiap tim yang dilemparkan ke laut atau ke dasar laut itu akan memberikan satu titik poin yang bisa dijadikan sebagai data batimetri. Nah, ini diekspor menggunakan dongle, jadi tidak ada proses khusus yang kita lakukan, tetapi begitu data area EK15 dikeluarkan, kemudian dimasukkan ada software dongle namanya. Nah, ini tidak semua instansi atau perguruan tinggi yang memiliki, termasuk IPB ya, di Fakultas Perikanan itu belum ada. Ini kemarin kita gunakan dari Departemen Kelautan. Nah, titik-titik inilah yang ada beberapa contoh. Saya perhatikan bahwa SV min, ada SV max, ini adalah
kemudian ada depth-min yang saya lingkari, yang saya buat kuning ya. Ini adalah kedalaman rata-rata. Jadi ada kedalaman rata-rata dari yang dilemparkan oleh EK-15 ketika melakukan deteksi bawah laut. Nah, kedalaman rata-rata ini adalah merupakan kedalaman perairan sebelum dilakukan koreksi. Nah, koreksi yang dilakukan terhadap batimetri, teman-teman nanti mungkin yang khusus batimetri ini perlu dicatat bahwa sebelum melakukan mengambil titik kedalaman yang sebenarnya, ada beberapa koreksi yang dilakukan. Yang pertama adalah koreksi pasang surut. Nah, yang kedua itu koreksi kedalaman transducer. Nah, kalau teman-teman tadi sudah membuka file yang koreksi ya, nah ini kira-kira kelihatan ya, ini. Nah, dari data yang tadi, maaf, ini dari data donggel yang ini ya, ini kita ambil, ini adalah bukan kedalaman yang sebenarnya, tapi kedalaman hasil deteksi EK-15, akustik EK-15 sebelum dilakukan koreksi pasang surut dan kedalaman transducer. Karena kalau kita melakukan pengambilan data, itu kedalaman transducer terhadap permukaan air harus dihitung dulu. Misalnya transducer dari lunas kapal turun sekitar 70 cm. Nah, artinya kedalaman deteksi berarti harus ditambah dengan 70 cm. Kalau misalnya contoh misalnya ini ya 3,22 sekian. Nah, kalau kedalaman transducernya 70 cm berarti ini menjadi 3,9 ya, karena ada 70 cm yang tidak terhitung. Nah, selain itu ada juga koreksi pasang surut. Nah, koreksi pasang surut ini harus dilakukan berulang sekali dalam 24 jam. Apakah tipe pasang surutnya seperti apa? Ini ada rumus khusus untuk melakukan koreksi ini. Nah, dari data ini, nah ini dari data hasil koreksi ini, teman-teman langsung masuk ke data koreksi batimetri, kelajurnya ya, koreksi kedalaman dulu, mana kira-kira kedalaman yang sebenarnya. Nah, kalau tadi saya menyampaikan bahwa ada satu kedalaman yang sebenarnya, kemudian kedalaman hasil koreksi pasut untuk mendapatkan kedalaman sebenarnya. Yang terakhir adalah koreksi kualitas batimetri. Jadi ada 3, tolong bisa dicatat. Yang terakhir adalah koreksi kualitas batimetri. Nah, kualitas batimetri ini adalah apakah alat tersebut bagus atau tidak. Nah, itu ada peraturan di International Hydrography Organisasi atau IHO 2008. Ini adalah peraturan yang terbaru bahwa untuk melakukan koreksi batimetri itu tidak boleh atau sama dengan nilai yang diberikan toleransi atau 2 tahun. Nanti di bagian ketiga saya akan menjelaskan tentang rumus itu. Apakah data ini memenuhi syarat atau tidak secara SNI, baik SNI single beam echo sounder atau peralatan akustik lain. Nah, sebelum ke sana kita bahas yang pertama tadi ya, dari data yang ini. Dari data mentah ya, data mentah keluaran donggel dari single beam. Kemudian kita membuat tabel kira-kira seperti ini. Nah, jadi ini adalah titik poin, tidak boleh setiap titik titik kedalaman yang terukur harus ada poinnya. Karena ini untuk visualisasi nanti, untuk plotting di peta. Sehingga nanti misalnya kalau kita melakukan di suatu perairan itu baik di pulau atau di perairan dangkal, ini bisa kita visualisasikan dalam bentuk peta. Nah, ini adalah hasil sounding, ini posisi longitude-nya, kemudian posisi latitude-nya dengan Z. Z ini adalah nilai kedalaman yang terukur. Yang tadi ya, yang tadi kedalaman awal contoh misalnya. Kemudian TX depth ini artinya kedalaman transducer. Jadi kedalaman transducer terhadap permukaan laut yang 0. Ya. Kalau saya boleh contohkan ini misalnya ini. Nah, ini kelihatan kira-kira bagannya ya. Bagan tabung ini kelihatan? Nah, ini masih Excel Pak Elson. Oh, masih Excel ya? Iya. Yang ini kelihatan?
Ya, kelihatan. Nah, ini ilustrasi kira-kira misalnya ini adalah permukaan air ya. Ini permukaan air. Ini permukaan air. Kemudian transducer ke dalam permukaan air ini biasanya disesuaikan dengan lunas kapal. Misalnya anggaplah 50 cm. Nah, dari 50 cm ini baru terhitung berapa kedalaman laut yang terukur. Nah, misalnya kalau kedalaman lautnya 20 meter berarti 20 meter tambah 50 cm. Ini ada ilustrasi untuk kalibrasi bola spir ya, sebelum melakukan pengambilan data. Jadi ada namanya proses kalibrasi untuk memastikan alat ini berfungsi dengan baik, maka dilakukan kalibrasi bola spir. Nah, teman-teman, nanti mungkin di akhir baru saya akan menjelaskan ini, atau nanti pada saat materi akustik perikanan ya, atau akustik dasar baru kita jelaskan tentang bola spir. Untuk batimetri kita belum kesini dulu. Nah, ini kira-kira, jadi ini perlu diperhatikan seberapa dalam turunnya transducer dari permukaan air ke dasar laut, ke dalam kolam air, sehingga itu menjadi penambah nilai dari kedalaman yang terukur, karena transducer kedalaman yang terukur oleh transducer itu adalah hanya mulai dari sini nih, titik yang ini, kemudian dia berapa turun ke bawah, sehingga nanti itulah kedalaman yang terukur ditambah dengan ini. Nah, maka dari itu muncullah nilai-nilai seperti ini. Nah, ini kedalaman yang terukur ya, kedalaman terukur. Kemudian ini adalah kedalaman transducer seperti ilustrasi tadi. Nah, untuk menghitung kedalaman sementara, ini DT ya, kedalaman terukurnya adalah 21 ditambah dengan, contoh misalnya ini 21,1008 ditambah dengan 0,7 karena cm dirubah ke meter. Nah, ini jadi 21,800831. Nah, ini adalah RT ini adalah nilai reduksi terhadap pasang surut. Nah, nilai reduksinya ini adalah kenapa dia absolut atau minus plus ya. Nah, ketika dia misalnya pasang dan dia surut tetap dihitung, sehingga dia harus ditambah ya. Maaf, dia harus dikurangi. Nah, misalnya inilah kedalaman yang sebenarnya. Jadi kedalaman yang sebenarnya adalah nilai DT yang ini ya, dikurang dengan koreksi pasang surut. Nah, sehingga diperoleh nilai kedalaman yang sebenarnya. Dari kedalaman sebenarnya adalah 22,097194. Nah, inilah yang menjadi bahan dasar untuk kita visualisasikan di Armed misalnya. Ini kelihatan, sehingga nanti bisa divisualisasikan apakah 2 dimensi. Untuk 3 dimensi saya pikir ini belum, harus ada data tambahan. Karena titiknya adalah masih poinnya 1. Kalau batimetri, kalau multibeam dia lumayan padat. Nah, ini mungkin Mbak Tessa ya, nanti Mbak Tessa yang fokus di batimetri ya. Nah, ini nanti bisa menjadi bahan laporan, ini mungkin bisa jadi catatan, nanti dipelajari buat untuk laporannya bahwa proses-prosesnya adalah ini. Nah, ketika kita dapatkan kedalaman terukur, baru kita ini yang cross sounding ya. Cross sounding itu maksudnya jalur silang, karena untuk melakukan koreksi batimetri ini ada jalur utama itu tegak lurus terhadap pantai, kemudian jalur silang atau lajur silang itu harus memotong pantai. Nah, saya mohon bersabar sebentar, saya akan menunjukkan peta lokasinya, sehingga nanti teman-teman bisa melihat yang mana lajur yang dimaksud dengan lajur silang dan yang mana dimaksud dengan lajur perung utama. Nah, kelihatan ya. Nah, ini kira-kira yang dimaksud dengan lajur utama itu adalah yang tulisan warna biru, garis line yang berwarna biru. Kemudian yang merah ini adalah lajur memotong.
Nah ini yang titik-titik adalah titik pengambilan sampling sedimen dan perikanan. Nah nanti setelah kita visualisasi misalnya jalur yang titik-titik tadi, nah kita akan melakukan koreksi titik perpotongan. Contoh misalnya di sini. Nah kalau pada saat ini kan diambil dalam waktu yang berbeda ya. Misalnya pada waktu dia lewat pertama, nilai kedalamannya misalnya 3,2 meter misalnya. Ketika dipotong ternyata 3,21. Nah inilah yang disebut dengan kualitas batimetri. Kita lakukan koreksi 3,25 dengan 3,21, pengurangannya berapa, sehingga nanti kita masukkan di rumus IHO tadi, apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Kalau dia memenuhi syarat berarti dia kualitas batimetri dikatakan baik, tapi kalau dia tidak memenuhi syarat dari batas toleransi maka kualitas batimetrinya dinyatakan tidak baik, harus dilakukan pengulangan atau tidak boleh dipakai untuk data penelitian. Nah ini contoh yang tadi. Nah kemudian saya mau yang tadi ya, koreksi batimetri. Nah ini kelihatan ya yang tadi. Nah ketika kita melakukan ini ada lajur utama juga sama. Jadi misalnya contoh ini ya, ini sama-sama di transek 1. Misalnya di kedalaman terukurnya ini 22,09, apakah sama di lajur utama? Oh ini beda. Oh maaf, ini beda data. Ini ada lajur sounding yang di tempat lain, tetapi ini lajur utama di tempat yang lain, sehingga datanya berbeda. Jadi tidak bisa dilakukan koreksi untuk Excel yang ini. Nah saya coba memperlihatkan. Oh ini nih ya, koreksi. Ini kelihatan ya? Yang Excel judulnya titik koreksi kedalaman perairan. Kelihatan? Belum Pak Elsa. Oh belum. Yang ini kelihatan ya? Ya kelihatan. Nah, jadi di IHO ini sebenarnya ada beberapa peraturan. Yang pertama adalah ada orde spesial, ada orde 2 ya. Sekarang itu ada orde spesial, orde 1A, orde 1B dan orde 2. Nah, orde spesial itu adalah khusus di perairan yang sangat dangkal, kurang dari 50 meter, mulai dari 0, sekian sampai 50 meter. Nah, kalau orde 1A dan 1B ini 50 sampai 100, sedangkan orde 2 itu dipakai ketika kedalaman lebih dari 100 meter. Jadi di perairan dalam. Nah, ini saya menggunakan titik koreksi untuk perairan dangkal, yaitu orde spesial. Nah, orde spesial ini nilai A dan B-nya ini sudah ditentukan. Nah, ini nilai A dan B ini adalah sudah ditentukan, yaitu 0,25 dan 0,01. Nah, nanti saya akan share ke teman-teman, misalnya khususnya Mbak Tessa ya, untuk membaca file IHO 2008 SP44. Nanti saya kirimkan filenya dalam bentuk PDF. Tadi saya lupa share ya. Ini untuk memahami terkait dengan aturan-aturan ini. Nah, jadi biar nanti tidak bingung ini rumus-rumus ini dari mana atau kenapa muncul seperti ini sebagai bahan laporan, nanti mungkin bisa membaca file itu ya. Yang IHO 2008 ini sudah jelas semua setiap keterangan, misalnya A itu apa, kemudian B itu apa ya, sehingga nanti bisa jadi bahan laporan. Nah, tadi kembali lagi ke yang tadi bahwa di setiap titik koreksi ini tentu harus penting ya, selalu saya memasukkan titik koordinat, yaitu posisi titik koreksi yang tadi lajur silang dan lajur utama. Nah, kalau posisinya harus sama nih, walaupun agak bergeser-geser dikit tidak masalah, tapi harus posisi di tempat yang ya, kalau karena kapal tidak tetap ya, dia dinamik atau bergerak karena arus dan angin, mungkin bisa bergerak 1-2 meteran dari posisi awal, makanya titiknya ini ada agak berbeda sedikit walaupun dekat-dekatan. Nah, ini yang tadi misalnya contoh ya, di lajur utama kedalamannya 3,7056, agak kelihatan ya. Kemudian di lajur silang ini 3,4311, artinya ini ada perbedaan kedalaman. Nah, untuk menghitung perbedaan kedalaman, ini menggunakan rumus ini ya. Rumus ini adalah sumbernya sama dengan yang tadi, yang koreksi pasang surut. Nanti saya referensi daftar pustakanya saya kirimkan. Nah, ini sama dengan S sama dengan ini kedalaman
lajur utama dikurangi dengan kedalaman lajur silang, atau dibalik pun tidak ada masalah. Saya lajur silang ke lajur utama dibalik, sehingga nilai-nilai dari ini itu terlihat ini perbedaan kedalamannya. Nah, perbedaan kedalaman inilah kemudian dirubah menjadi nilai absolut. Nilai absolut artinya dia bisa ini kan ada negatif ada positif ya. Jadi harus disamakan dulu nilainya, sehingga nanti bisa dikatakan bahwa perbedaan kedalaman antara lajur silang dan lajur utama itu adalah 0,2743 sampai dan seterusnya. Nah, dari sini kita akan melihat berapa kesalahan kedalaman yang terukur. Nah, kesalahan kedalaman yang dimaksud ini adalah ketelitian dari single beam akustik yang digunakan. Nah, kalau kita perlihatkan di sini adalah nilai maksimal kesalahan terukur itu adalah 2,3470. Nah, 2,7470 ini harus dikoreksi, dimasukkan ke rumus ini, ke rumus yang ini, apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Syaratnya adalah bahwa toleransi yang diberikan tidak boleh lebih dari 2,3470. Nah, ini itu syarat utamanya, ini menjadi catatan. Sehingga nanti kita masukkan, karena ini adalah order spesial, maka nilai A ini nilai sudah ditetapkan, nilai B juga sudah ditetapkan, ini 0,01, dan nilai A 0,25. Sehingga ketika masuk di rumus ini, ya, limit error namanya, berdasarkan ISO 2008, ini tau sama dengan kurang lebih akar dari A, ya, A yang ini maksudnya ya, A kuadrat ditambah dengan B kali D kuadrat, D dalam kurung kuadrat. Jadi B tambah S yang ini itu dikuadratkan. Ya, kira-kira itu ya. Ini A ya, A yang dimaksud adalah A yang ini. Kemudian B ini beta ya, ini B harusnya. Ini adalah yang ini. Sedangkan D ini adalah S yang adalah ini. Nah, untuk menghitung ini nilainya kira-kira seperti ini. Nilai tau. Nah, yang diberikan toleransi limit error dari AO adalah 2 kali R ini, 2 kali taunya. Nah, sehingga misalnya kalau 0,2507 untuk kedalaman ini, ya, itu nilainya 0,5013. Artinya bahwa kedalaman di titik yang ini masih, nah, saya ingin bertanya ke teman-teman, apakah nilai titik yang satu ya, poin 1 ini, poin 1 lalu gitu, di titik poin 1 ini memenuhi syarat atau tidak? Dari kedalaman ini, Mbak Tessa kira-kira bisa memberikan tanggapan? Atau teman-teman yang lain? Sebelum kita lanjutkan. Kalau menurut saya memenuhi syarat. Nah, ini misalnya nih, toleransi yang diberikan adalah 0,5013. Sementara kesalahan kedalaman adalah 0,2743. Jadi menurut teman-teman ini memenuhi syarat atau tidak? Kalau menurut saya memenuhi syarat. Oh iya, betul. Jadi ini di titik yang ini tuh memenuhi syarat karena toleransinya 0,5 sementara kesalahannya 0,27. Artinya masih ada sekitar 2, sekian untuk dia tidak memenuhi syarat. Nah, ini. Ya, terima kasih Mas Agus. Nah, kemudian, nah, untuk menentukan dia memenuhi syarat atau tidak adalah tidak boleh berpatokan di satu titik. Ya, minimal kita mengambil itu ada syarat minimal ya. Misalnya kalau kita transeknya 15, berarti titiknya minimal 15 juga. Nah, ini saya ambil lebih dari jumlah transek, misalnya 20 titik. Nah, dari 20 titik sampling ini kita akan melihat berapa nilai maksimal yang diberikan dari titik ini. Nah, ternyata di kesalahan kedalaman terukur ini adalah nilai maksimal terukurnya adalah ini ya, 2,3470. Nah, setelah kita hitung semuanya, misalnya ini dari toleransi yang diberikan, ternyata toleransi maksimal yang diberikan adalah 0,5540. Artinya bahwa pengukuran single beam echo sounder EK15 menggunakan alat ini adalah tidak memenuhi standar dari ISO 2008. Kenapa? Kesalahannya 2 meteran, sementara toleransi yang diberikan cuma setengah meter. Kira-kira begitu ya.
Bisa dipahami ya teman-teman mahasiswa. Jadi data ini itu tidak bisa dipakai untuk memvisualisasikan atau memberikan informasi batimetri di lokasi tersebut. Misalnya dari data ini saya akan membuat peta batimetri, kemudian saya menginformasikan ke masyarakat atau ke pengguna laut atau yang selalu melintasi perairan bahwa kedalaman di sana itu sekian-sekian. Nah, itu tidak bisa karena dari hasil pengukuran ini berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, errornya sangat tinggi. Kalau kita perhatikan dari 0,5 ke 2 meter ini sekitar 1 meter lebih ya, hampir 1,2 itu nilai kesalahannya. Kalau kita memberikan informasi di sini ada kedalaman 2 meter, ternyata kesalahan 1,2, nah ini orang bisa terdampar di situ atau karam. Nah itu efek sampingnya. Nah ini khusus Mbak Tessa nanti mohon dipelajari baik-baik yang ini sebagai bahan laporan. Nah nanti saya minta informasi mungkin dari Pak Martin, apakah mau menggunakan data yang ini atau ini hanya template-nya saja. Saya akan memberikan data mentah seperti yang awal tadi saya berikan, kemudian Mbak Tessa melakukan koreksi-koreksi, baik itu koreksi pasang surut, kemudian koreksi titik kedalaman di titik-titik yang berbeda. Kalau ini sudah jadi nih. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa lajur silang dan lajur utama, kemudian dikoreksi. Pak Elson, mungkin saya ini mungkin khusus untuk Mbak Tessa ini kan kita kan 1 minggu 2 kali saja, jadi mungkin data bukan pakai data ini Pak, jadi pakai data saja nanti dia hitung supaya dia tahu tahapannya. Oh siap. Begitu Pak, tidak masalah Pak. Ya, terima kasih Pak Martin. Jadi saya sepakat dengan Pak Martin. Nah ini hanya sebagai contoh perhitungan saja. Nah kalau Mbak Tessa mau melakukan pengolahan data KL-nya nanti itu bisa kira-kira begitu ya. Suara saya kedengaran? Saya tadi terputus koneksinya. Kedengaran. Nah, ya. Jadi itu ya langkah-langkah. Nah, sebelum lanjut saya mau ke Mbak Tessa dulu. Apakah ada pertanyaan atau ada yang membingungkan, nanti bisa ditanyakan dulu. Jadi ada langkah-langkah pertama tadi adalah data mentah, nanti saya akan mengirimkan ya data mentah hasil keluaran dari EcoView. Kemudian dilakukan koreksi pasang surut, data pasang surutnya juga saya kirimkan. Kemudian setelah data kedalaman transducer juga kita kirimkan. Kemudian setelah dilakukan koreksi kedalaman terukur, nanti ada koreksi kualitas batimetri, yaitu kedalaman lajur silang dan lajur utama. Nah itu dua data-data itu nanti saya kirimkan dalam bentuk data mentah, kemudian nanti Mbak Tessa membuatnya kira-kira seperti ini. Nah sebelum masuk ke sini sebenarnya ini ada koreksi poin ya, saya membuatnya contoh begini. Misalnya titik koreksinya ini 1, 2, 3, 4, kemudian titik koordinatnya ini, nilainya ini, silangnya ini. Nah nilai-nilai ini baru kemudian nanti dipindahkan di sini. Nah ini contoh-contoh cara perhitungannya. Nah sebelum lanjut lagi ada yang mau ditanyakan? Yang lain mungkin teman-teman mahasiswa yang lain? Tessa bisa jelas ya Tessa? Sejauh ini jelas Pak. Oke. Yang lain? Yang lain mungkin bisa memberi komentar terkait ini. Estel. Nah untuk akustik perikanan sebenarnya ini sangat penting ya, karena terkait dengan layer-layer untuk menentukan ikan pelagis atau ikan dasar. Nah dari kedalaman ini bisa ketahuan tuh di kedalaman berapa dia ikan dasar dan di kedalaman berapa dia ikan pelagis, khususnya di perairan dangkal. Kalau di perairan dalam itu bisa ketahuan. Kalau di perairan dalam sangat jelas perbedaan antara ikan pelagis dan ikan demersal. Tetapi kalau di perairan dangkal mungkin teman-teman di area timur misalnya kayak di Maluku atau di Papua bisa melihat secara langsung ketika ke laut ya, di daerah perairan dangkal 5 sampai kedalaman 5 meter misalnya, itu tidak bisa kita bedakan mana ikan pelagis, mana ikan dasar. Sehingga dengan metode-metode seperti ini itu bisa ketahuan sambil mempelajari bahwa sifat dasar ikan dasar itu sampai kedalaman berapa untuk naik ke permukaan,
kemudian ikan pelagis itu sampai kedalaman berapa untuk turun ke dasar, sehingga dia bisa diketahui apakah dia ikan pelagis atau ikan demersal ketika dilakukan sounding menggunakan akustik. Kira-kira itu. Nah, ini Mbak Tessa nanti, ya silakan. Baik, saya tambahkan. Yang lain nanti kalau ada yang tidak jelas langsung ditanyakan saja ya, Pak Elson. Ya, silakan Pak. Esther bisa ikuti, Esther? Atau Vera bisa? Sejauh ini bisa, Pak. Oke. Saya. Nah, ini sebenarnya data-data ini, kalau di PB ini Pak Martin dan teman-teman mahasiswa, kemarin ada 3 mahasiswa S1 yang ikut penelitian bersama saya waktu penelitian disertasi, dan alhamdulillah sekarang mereka sudah lulus ya, khusus batimetrinya. Jadi karena S1 mungkin sampai di titik koreksi saja, misalnya sampai dapatkan nilai ini ya, sampai dapatkan nilai ini sudah bisa 1 skripsi. Pak Elson, mungkin saya tambah Pak. Ya, ini kan kasusnya di laut kan, berarti ada koreksi pasang surut. Bagaimana kalau misalnya batimeter itu kita dengan akustik kita lakukan di danau, seperti itu Pak? Apakah tahapan koreksi pasut itu kan otomatis tidak ada kan Pak, atau bagaimana? Apakah kita lakukan? Sebenarnya bisa juga kan? Ya betul Pak Martin. Jadi begini, pasang surut ini sebenarnya kan kenapa dilakukan koreksi pasang surut khusus perairan dangkal ya? Karena danau ini termasuk perairan dangkal. Kalau misalnya danaunya kurang dari 50 meter itu masih kategori perairan dangkal. Kalau misalnya di daerah Papua misalnya ada danau yang kedalaman 10 atau 20, itu sebenarnya wajib Pak dilakukan koreksi pasang surut. Kenapa? Karena terkait yang tadi, pola perubahan kedalaman di perairan dangkal ini sangat mempengaruhi alur pelayaran atau kapal-kapal yang melewati baik itu di danau maupun di laut. Kalau misalnya kedalamannya kurang dari 10, justru ini sangat berbahaya. Nah, yang tidak perlu dilakukan koreksi batimetri, koreksi pasang surut sebenarnya kedalaman di atas 50 Pak Martin, atau ya 50 sampai 500 lah, 50, 100 dan seterusnya. Itu tidak perlu dilakukan koreksi pasang surut. Kenapa? Pola perubahan kedalaman itu sudah tidak berpengaruh gitu. Walaupun misalnya dia berubah karena 5 meter misalnya, itu sudah tidak berpengaruh terhadap pelayaran, karena tidak ada kapal yang lunasnya itu lebih dari puluhan meter misalnya. Jadi untuk terkaram itu agak tidak terjadi. Nah, maka dari beberapa hasil penelitian mereka menganjurkan jika kedalamannya kurang dari 50 atau 20 meter itu wajib dilakukan koreksi pasang surut. Terutama contoh misalnya di perairan ini kedalamannya sampai ada yang 2 meter, jadi itu wajib dilakukan koreksi. Nah, kalau misalnya sudah di atas tinggi itu sebenarnya kalau ada datanya boleh, tidak datanya tidak apa-apa. Yang paling penting dilakukan adalah yang wajib ya, baik perairan dangkal maupun perairan dalam, baik itu di laut maupun di danau, adalah koreksi transdusernya. Koreksi kedalaman transduser itu wajib dilakukan. Itu kira-kira Pak Martin. Setelah itu baru dilakukan koreksi kualitas batimetri. Oh, oke, baik Pak Elson. Mungkin sambil diskusi lagi mungkin Pak Elson, ada yang saya baca juga di jurnal yang mereka mengambil data batimeter menggunakan data fish finder. Nah, bagaimana ketelitian dari fish finder itu untuk pengambilan data batimeter? Nah, betul Pak Martin. Jadi fish finder ini adalah seperti ini contohnya, single beam BK15 itu salah satu jenis fish finder sebenarnya. Karena kan fish finder ini untuk mendeteksi ikan. Nah, memang dia tidak semua fish finder itu punya titik koordinat misalnya Pak Martin. Jadi harus disinkronkan, misalnya harus ada sistem navigasinya atau GPS map sounder. GPS map sounder ya, ada 2 sebenarnya. Saya ilustrasinya sebenarnya harus dengan ilustrasi. Jadi ada 2, sama-sama single beam, dia juga mengambil namanya GPS map sounder sama EK15. Nah, ini dua-duanya, satu punya titik koordinat, satunya tidak gitu. Nah, ketika ini disandingkan, itu harus ada sinkronisasi data. Nah, ini agak repot sebenarnya. Ketika ini salah, maka ada kemungkinan titik koordinat yang dimaksud oleh GPS map sounder dengan EK15 itu akan berbeda, termasuk titiknya. Nah, sebenarnya sebelum melakukan survei itu dilakukan dulu desainnya untuk mengkonekkan antara
sistem navigasi DK15 ya, single beam sama dengan GPS map sounder tadi. Itu walaupun beda transducer tetapi harus satu titik koordinat yang sama. Nah, kalau itu aman sebelum dilakukan pengambilan data, kualitas batimetrinya pasti bagus. Nah, kemudian yang kedua, selain sinkronisasi titik koordinat tadi, yang tidak kalah penting adalah lajur pemeruman atau lajur soundingnya. Berapa jarak antara lajur 1 sama lajur 2? Contoh misalnya, saya akan share yang satu lagi. Misalnya. Kelihatan ya? Nah, yang saya maksud lajur ini misalnya ya, lajur ini sama ini itu harus diukur gitu. Ini berapa? Dulu saya buatnya ini 250 meter. Nah, apakah 250 meter ini ketika ada pancaran akustik, kan pancaran akustik itu sistemnya melebar ke bawah ya, seperti kalau di satelit itu dari citra satelit ke permukaan bumi itu kelihatan seperti senter di bawahnya. Nah, apakah misalnya ketika mengenai dasar perairan atau kolom perairan antara sounding yang lajur ini dengan ini tuh sama atau tidak gitu, atau saling bertimpal? Nah, kalau tidak itu justru akurasi batimetrinya sangat meragukan. Jadi ini harus saling menimpa gitu. Kemarin saya kenapa ambil 250 karena saya fokus di dasar perairan. Harapan saya adalah bahwa ujung pancaran atau sapuan dari lajur pertama itu akan saling bertimpa di lajur berikutnya. Itu syaratnya sehingga nanti data dasarnya bisa ketahuan. Nah, terkait dengan data batimetri misalnya menggunakan Fassbender sebenarnya, nah selama itu tadi memenuhi syarat yang tadi Pak, memenuhi syarat yang IHO 2008 tadi gunakan. Tetapi kalau dia tidak menggunakan IHO itu masih bisa diperdebatkan gitu. Misalnya apakah dia sesuai standar atau tidak. Nah, itu di jurnal itu apakah ada standar IHO-nya dia masukkan atau tidak Pak Martin itu sebenarnya. Oke, baik Pak Elson, terima kasih penjelasannya. Teman-teman yang lain silakan bertanya ya. Nah, sebenarnya batimetri ini kenapa saya masukkan di pertemuan pertama, ini akan digunakan oleh semua teman-teman yang baik dia mengambil akustik perikanan pelajis dasar maupun akustik dasar perairan. Ini akan terbawa terus. Jadi kalau misalnya Mas Agus misalnya mau dasar perairan, dia tidak boleh lepas dari data batimetrinya. Nah, demikian juga misalnya Mbak Esther misalnya mengambil akustik perikanan, dia tidak boleh juga lupa dari batimetrinya. Demikian juga Mbak Vera untuk akustik ikan demersal misalnya. Jadi teman-teman kalau ada yang ingin mau ditanyakan atau ingin mau berdiskusi itu boleh bertanya. Jadi begini Pak Elson, mungkin laut, di laut atau di danau atau di mana saja gitu bisa. Pak Elson, mungkin saya tambahkan. Jadi setidaknya data mentah yang nanti Pak Elson berikan tidak menutup kemungkinan untuk mereka berempat ini mengolah kan, karena ini ya. Masing-masing akan menggunakan bergantung pada data batimetri juga. Jadi minimal mereka mesti tahu tahapan atau ini mengolahnya. Ya, betul. Nah, saya ingin memberikan contoh Pak Martin kenapa data batimetri selalu include. Nah, saya coba share lagi satu data ya. Contoh satu data lagi yang tadi. Nah, ini data yang dikeluarkan oleh EcoView ya. Nanti kita coba mengolah data mentah dari EcoView untuk akustik perikanan nanti. Nah, pertemuan hari ini sebenarnya Pak Martin saya hanya menjelaskan pada batimetri ya. Jadi kalau misalnya Mbak Vera mau mengolah, harapan saya sebenarnya Mbak Tessa ya, itu bisa mencoba mengolah dulu, kemudian kita perhatikan misalnya ada beberapa contoh data, dia olah, kemudian kita coba perhatikan. Nah, kemudian koreksinya di mana. Nah, ini hari ini lebih kepada pengarahan batimetri karena terlalu ribet sebenarnya. Nah, untuk EcoView-nya itu kita mulai dari awal, mulai dari data mentah kita olah ya sampai jadi data seperti ini. Keluarannya seperti ini kira-kira. Nah, ini di sini misalnya contoh ya, data keluaran dari EcoView. Ini setiap titik misalnya ini SV ini. Setiap titik itu ada kedalamannya. Dan ada titik koordinatnya, ada pin-nya, dari semua lengkap. Ini kira-kira ya. Nah, ini latitude longitude-nya ya. Semua lengkap sehingga teman-teman nanti ketika mau membuat data atau mengolah data itu sesuai dengan kebutuhan mana yang mau dipakai dari sini. Tetapi yang wajib ikut itu adalah yang pertama adalah kedalaman. Yang wajib pertama ikut itu adalah titik koordinat ini sebagai titik pengambilan datanya. Kemudian kedalamannya di titik tersebut berapa? Baru kita masuk misalnya ini dasar perairan ya.
nilai SV dan S-Max-nya. Nah, ini saya belum masukkan yang perikanannya. Nah, itu kenapa tadi saya katakan bahwa data kedalaman menjadi penting, karena setiap data yang digunakan ini selalu include di dalamnya. Itu kira-kira ya. Atau Mbak Tessa mau mencoba misalnya mau melakukan koreksi atau mau mencoba mengambil dari data ini misalnya. Ini data yang saya kirim tadi ini sudah ada ya, yang ini contoh misalnya. Nah, ini Mbak Tessa coba ambil data ini misalnya ya. Ambil data ini beberapa titik, kemudian lakukan koreksi terhadap kedalaman transducer dan pasang surut. Nah, nilai pasang surutnya nanti kita berikan. Yang contoh yang tadi, kedalaman transducernya ini sama. Bisa kira-kira Mbak Tessa kita coba, ini waktu kita Pak Martin masih lama ya. Kalau mau coba-coba kita sambil praktek di sini. Harapan saya adalah bahwa ketika kita Zoom, walaupun Zoom ini ya, walau tidak offline, nah teman-teman tidak hanya mendengarkan saya menyampaikan, tetapi ya, bisa mencoba untuk, terutama yang batimetri ini, itu bisa mencoba untuk mengolah datanya. Kemudian nanti kita lihat apakah bisa atau seperti apa di akhirnya. Nah, kecuali kalau mulai akustik perikanan, EcoView itu kita mulai dari awal, prosesnya adalah bukan ceramat, tapi kita praktek langsung mengolah data. Nah, ini Mbak Tessa mungkin bisa, kalau misalnya mau memanfaatkan waktu yang ada, kita masih ada waktu ya. Silakan mau mencoba melakukan koreksi dulu, misalnya mau mengambil data ini. Data yang saya kirim tadi itu adalah ekspor, judul di bawahnya itu ekspor dongle EcoView ekspor paralel Transtech 1. Ini maksudnya lajur 1. Nah, ini tinggal mengambil beberapa Tessa titik. sudah download datanya tadi, Tessa? Sudah, Pak. Oke. Jadi mungkin kalau ini Tessa kasih connect dengan laptop ya, supaya mungkin Pak Elson kalau ini bisa share screen, Pak Elson sambil lihat. Ya, betul. Buat latihan saja Mbak Tessa. Jadi saya juga berharap begini Pak Martin, kita kan bertemu dalam 1 minggu itu 2 kali ya. Sementara waktunya ini kurang lebih 1 bulan, ini sangat minim sebenarnya. Jadi kalau teman-teman misalnya mau mengolah data misalnya ketika tidak harus hari Selasa dan hari Kamis, ini bisa menghubungi saya kapan saja gitu. Bisa menghubungi saya, apakah bisa lewat Zoom juga nggak apa-apa. Selama saya bisa, nanti saya coba membantu untuk memaksimalkan waktu teman-teman untuk menyelesaikan aktivitas PKL-nya. Jadi tidak harus hari Selasa dan Kamis yang terjadwal, tetapi kapanpun waktunya. Nanti kalau misalnya saya tidak ada aktivitas, itu boleh kita Zoom ataupun misalnya diskusi lewat WA atau apa, itu boleh. Jadi istilahnya kalian kerjakan, kalau misalnya ada kendala atau apa, kalian bisa komunikasikan dengan Pak Elson. Mungkin Pak Elson lihat hasilnya perhitungan betul atau tidak, atau ada kalau salah keliru perhitungannya di mana, seperti itu ya. Jadi misalnya kalau mau diskusi jangan hanya hari Kamis dan hari Selasa, tetapi kapanpun boleh. Saya insya Allah bersedia. Yang lain juga bisa sambil coba-coba ya, jadi bukan Tessa saja tapi sambil yang lain coba. Jadi ini coba data perhitungan dulu, nanti mungkin EcoView itu 1 kali jalan ya Pak Elson ya, supaya langsung keluar semua. Ya betul, jadi nanti kita EcoView ini semuanya ikut mengolah datanya, sehingga nanti keluar tuh datanya semuanya. Begitu keluar data ini, nah teman-teman mahasiswa tadi yang mau memilih perikanan, kemudian dasar laut, tinggal mau ngambil data yang mana gitu. Tapi prosesnya sama semua. Nah, nanti mungkin pertemuan hari Selasa saya juga mau menjelaskan tentang kalibrasi ya perhitungan, karena sebelum kita mengambil data ini itu harus ada kalibrasi dulu. Ada kalibrasi alat. Nah, itu mudah-mudahan hari Kamis, hari Selasa depan ya. Selasa depan itu bisa kita jelaskan sama-sama. Mas Agus mungkin mau komentar atau gimana? Sering-sering ini informasi? Tidak, Pak. Pak Martin, saya ingin teman-teman mahasiswa ini dari program studi teknologi perikanan ya? Mereka ilmu kelautan Pak, semua. Oh, ilmu kelautan. Iya. Oh, labnya teknologi? Iya, labnya kita punya lab ada 5 Pak Elson. 5 lab ini di bawah fakultas. Nah, salah satu labnya ini adalah teknologi perairan. Jadi akustik, instrumentasi, penginderaan jauh, SIG,
Begitu juga dengan bioteknologi masuk di kitab. Kalau ini Agnes, Echa masih di lab yang sama? Echa tidak. Oh. Berarti Pak Martin di lab ini ya? Iya, saya di lab ini, Pak. Echa dia kegiatan di luar. Oh, tidak masuk di Unipa sekarang? Tidak. Oh, saya kira di Unipa. Oh iya. Kalau Amel yang di WWF, ya. Amel di Unipa juga? Tidak, Amel di WWF, Pak. Oh, mantap. Ya, mungkin yang lain teman-teman mahasiswa mau diskusi atau mau tanya. Atau untuk visualisasi nanti mungkin bisa sama Pak Martin langsung ya di RMap-nya, Pak. Bisa, Pak. Visualisasi nanti bisa batimetrinya. saya. Jadi mungkin saya lebih tekankan ke mereka untuk pelajari ini, Pak, perhitungan ini, koreksi dan lain itu. Karena nanti pasti akan ditanyakan kenapa dapat nilai sekian, dapat dari mana. Kalian mesti tahu tahapan itu, prosesnya untuk mendapatkan nilai itu. Masalah visualisasi itu akhir, itu sudah fix, sudah oke. Baru di visualisasi itu tidak. Jadi kemarin saya sudah kasih mereka materi tentang sedikit saja Pak Elson terkait desain akustik. Jadi coba mereka membuat model desain. Misalnya contoh kemarin ada coba buat parallel transect. Coba kemudian munculkan titik saya itu hanya contoh saja, itu hanya contoh. Supaya kan kalau itu misalnya kita mau masukkan di misalnya kalau mereka dengan GPS atau misalnya penggunaan data kan bisa langsung input titik koordinat. Jadi misalnya kapal berlayar dia tinggal mengikuti lintasan yang kita buat itu. Betul. Nah itu memang betul Pak Martin. Jadi desain awal survei itu sebenarnya menjadi penting terkait dengan akurasi data. Jadi kalau kita sudah punya desain survei yang bagus, kapal nanti tinggal mengikuti jalur itu. Nah, data-data yang diambil sebenarnya itu nomor sekian. Kalau sudah desain surveinya bagus, nah, datanya juga bagus biasanya. Nah, memang untuk batimetri ini kemarin ya, contoh yang tadi data itu satu khusus koreksi saja itu bisa satu skripsi. Jadi kalau teman-teman bisa di PKL saja sudah bisa menghitung seperti ini, saya kira itu sudah luar biasa Pak Martin. Karena di PB itu sudah satu skripsi untuk menghitung koreksi doang gitu. Koreksi saja itu bisa satu skripsi. Betul Pak. Jadi sebenarnya saya ingin mengubah pola, misalnya pola kita di sini, karena pola kita di sini mau outputnya langsung jadi begitu. Sebenarnya tidak juga. Betul. Harusnya macam tahapan koreksi dan kayak pepotongan tadi itu kan sebenarnya penting. Betul. Itu penting. Misalnya layak dari apa yang tadi dijelaskan itu kedalaman sekian dia sesuai tidak, seperti itu kan belum sebetulnya kalau di sini. Ya betul itu Pak Martin. Contoh misalnya kalibrasi ya, kalibrasi itu sebenarnya bisa satu jurnal atau satu skripsi juga itu bisa. Kenapa? Contoh misalnya kayak di PB misalnya kita di perikanan ya Pak Martin pernah di situ juga. Memang yang ditekankan itu adalah hal-hal teknis koreksinya sebelum pengambilan data. Kalau output itu adalah produk akhirnya. Artinya kalau produk akhirnya kalau awalnya dia salah ya produk akhirnya sebagus apapun juga tetap salah gitu. Tapi kalau dia produk awalnya prosesnya itu sudah sesuai dan bagus ya pasti hasilnya juga akan luar biasa gitu. Jadi produk akhir sebenarnya tidak menjadi ukuran, tetapi yang menjadi penting itu adalah proses-proses awalnya. Tessa mungkin ada mau tanya atau mau menunjukkan atau ada mencoba, silakan ya. Jadi misalnya selesai Zoom ya kalian mesti buka file-file yang Pak Elson sudah berikan, kalian coba dari rumus, kalian coba hitung kembali, atau misalnya nanti kalau ada data mentah kalian lihat. Kadang-kadang nih mahasiswa nih kalau melihat rumus itu doang sudah langsung berpikiran itu susah, Pak. Padahal sebenarnya kalau sudah masuk di Excel dan lainnya tidak susah, mudah sebetulnya. Cuma mereka sudah lihat kalau yang sudah ada melingkar sedikit sudah itu sudah tidak tenang. Kalau rumus di Excel kan sekarang yang penting rumusnya benar, tinggal di sort ke belakangnya, gampang kan hitung satu kali, sisanya hitung otomatis kan.
Oke, silakan Tessa dan yang lain silakan. Atau Esther silakan. Sementara lagi mencoba, Pak. Kalau Jadi Pak Elson mungkin saya tambahkan kalau tidak keberatan juga Pak Elson bisa kasih tugas saja Pak, itu tidak masalah. Jadi misalnya data mentah lalu mereka kerjakan. Nanti pada pertemuan sebelumnya atau sebelum pertemuan misalnya mereka bisa kasih tunjuk yang mereka kerjakan atau mereka hitung Pak. Oh ya baik. Nah, terima kasih Pak Martin. Jadi betul tadi ya untuk bukan menguji teman-teman sebenarnya, tetapi ini sebagai bahan latihan saja karena suatu pembelajaran itu adalah ketika kita mengetahui prosesnya dan kita memahami alurnya, itu adalah sudah suatu hal yang luar biasa. Seperti tadi Pak Martin sampaikan bahwa output itu adalah bukan menjadi target utama, tetapi teman-teman bisa mengetahui suatu proses. Jadi kalau misalnya saya memberikan tugas, ini adalah bukan suatu beban, tetapi itu sebagai bahan latihan ketika teman-teman nanti mengolah data yang sebenarnya, itu akan menjadi suatu soft skill yang sangat dipegang oleh teman-teman. Suatu contoh misalnya, kalau misalnya saya membandingkan di PB misalnya ya, anak-anak mahasiswa di PB itu kalau mereka punya kemampuan mengolah data, itu suatu hal yang luar biasa. Contoh kecil misalnya mahasiswa S3 atau S2 yang di PB itu banyak dibantu oleh teman-teman mahasiswa S1. Kenapa? Karena mereka itu sangat rajin ngotak-ngatik ya, ngolah data dasar, data awal yang mungkin orang ini saya buat apa saya ngolah data ini, nanti saya hasilnya saja. Nah, itu sebenarnya kemampuan skill teman-teman di sana itu menjadi pegangan teman-teman nanti ke depan gitu. Sehingga menjadi tolak ukur bahwa oh ya saya mampu di akustik, saya mampu di GIS dan lain sebagainya. Betul Pak Elson. Jadi saya biasa menekankan mereka untuk bukan ijazah yang kalian modal ijazah, tapi pendamping ijazah itu yang kalian mesti ini. Karena kalau kamu di tempat bekerja, pada saat kamu diminta buat ini, kamu tahu dan itu keahlian kamu, orang pasti akan butuh. Orang akan membutuhkan itu dan mencari itu. Ya, sangat betul sekali Pak Martin. Jadi banyak contoh sederhana misalnya kita menguasai JS itu sangat banyak dibutuhkan sekarang. Misalnya kalau teman-teman ahli dalam JS itu luar biasa sebenarnya, karena itu salah satu ilmu-ilmu yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Nah, misalnya kalau teman-teman juga nanti mampu mengolah data-data akustik ketika di dunia kerja, nanti ya itu menjadi pegangan yang penting sebenarnya. Kalau ijazah ya seperti Martin tadi itu hanya tiket masuk saja, tapi yang paling ditemukan adalah soft skill dari teman-teman, itu yang menjadi penting. Nah, nanti makanya kalau saya nanti coba misalnya berikan tugas hari ini, nanti saya coba kirimkan data ya. Kita misalnya bagaimana dulu cara menghitung contoh seperti ini misalnya. Mana tadi? Ini dulu ya. Menghitung kedalaman ya. Misalnya kedalaman terukur dari kedalaman yang diukur oleh alat, kemudian kita koreksi pasang surut dan koreksi transducer, baru kita dapat tuh nilai kedalaman yang sebenarnya. Nah, nanti mungkin tugasnya ini dulu ya, nanti berikutnya baru kita lakukan koreksi yang IHO tadi. Iya betul Pak Elson. Pak Elson mungkin kalau tidak keberatan, artinya kan mungkin beberapa titik saja kan, tapi data yang berbeda kan bisa saja kan Pak, bisa pilih data betul Pak Martin. Nanti supaya kan mereka tidak banyak, mereka 4 orang saja, artinya saya mau supaya saya mengajarkan ini mereka supaya bisa bekerja sendiri, boleh berdiskusi tapi tidak, hasilnya akan berbeda. Jadi masing-masing akan tahu tahapannya. Jadi paling istilahnya sekarang itu bukan copy paste kan Pak. Jadi saya biasanya begitu, kasih tugas berbeda supaya diskusi itu tetap ada dari mereka, supaya yang tidak tahu dia tanya, tapi hasil akan berbeda karena proses itu dia akan tahu tahapannya. Ya, betul Pak Martin. Mungkin nanti satu orang nanti saya berikan 10 titik misalnya. 10 titik ini berbeda-beda gitu. Kebetulan datanya saya cukup lumayan banyak. Nanti saya sortir dulu. Nanti setiap orang nanti folder atau filenya sesuai dengan nama masing-masing. Kemudian saya kirimkan di grup. Teman-teman nanti boleh mengerjakan. Jadi
sekali lagi saya review yang tadi ya, misalnya ketika kedalamannya yang diukur ini data dasar ini ya, jadi teman-teman perlu diperhatikan bahwa data dasar awalnya itu ini yang diukur oleh transducer ya, transducer. Kemudian nanti saya akan berikan kedalaman transducer sekian ya, kemudian teman-teman nanti menghitung yang ini. Nah, kemudian saya akan mengirimkan lagi data hasil koreksi pasang surutnya ini misalnya. Nah, jadi teman-teman nanti akan mencari berapa kedalaman terukur dan berapa kedalaman koreksi, hasil koreksi. Jadi ada 2 ya. Begitu mungkin Pak Martin ya, kira-kira untuk awal dulu gitu biar untuk latihan. Baik Pak, iya saya pikir memang begitu. Yang penting penjelasan tadi sudah cukup jelas sekali yang Pak Elson jelaskan terkait tahapan atau cara-cara mendapatkan. Nah, tinggal nanti Pak Elson mungkin siapkan masing-masing punya titik, mereka kerjakan Pak, seperti itu. Nanti minggu depan ini bisa, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, teman-teman menyampaikan dulu hasil tugasnya masing-masing. Iya betul Pak. Ada yang ingin bertanya lagi silakan, atau mau diskusi apa silakan. Jadi sambil yang Pak Elson nanti akan kasih kalian punya tugas, kalian kerjakan tapi diskusi juga tidak apa-apa. Jadi ada grup WA itu atau ini silakan tanya ke Pak Elson. Ya betul. Jadi di grup WA nanti kalau ada yang mau diskusikan boleh lewat grup ya. Nanti disampaikan, nanti saya mencoba menanggapi kalau ada yang mau ditanyakan. Tessa ada yang mau ditanyakan, atau Esther atau Vera silakan. Saya pikir kalau tidak ada, nanti masing-masing pelajari yang sudah hari ini Pak Elson sampaikan. Kemudian nanti kita menunggu tugas yang nanti Pak Elson bagi untuk kalian masing-masing. Mungkin seperti itu ya Pak Elson ya. Ya Pak Martin, mungkin setelah ini saya akan pilah datanya ya, akan bagi ada 4 folder, 4 file ya, 4 file nanti saya kirim masing-masing. Nanti teman-teman coba untuk lakukan koreksi batimetrinya, minimal bisa mendapatkan nilai seperti ini. Jadi nanti mana kedalaman yang terukurnya mana, sehingga nanti tahap berikutnya baru kita lakukan koreksinya, gitu, koreksi kualitas batimetrinya. Baik Pak Elson. Mungkin ada tambahan lagi Pak Elson? Tidak ada kan Pak? Ya, sementara itu Pak Martin, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah sudah mengikuti ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang masih keliru atau salah, saya mohon maaf jika ada yang kurang. Kalau ada yang lebih baik dan bermanfaat, mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat teman-teman semua. Saya berterima kasih juga nih sama Pak Martin, karena sebenarnya di PB ini sudah mulai belum ada mau mulai offline ya, tapi kalau kuliah online mereka kadang-kadang kita tidak bisa memantau secara langsung. Jadi kalau misalnya betul dengan praktek, sebenarnya kalau kuliah itu kan kita ceramah saja ya, jadi agak apakah kita didengarkan atau tidak, tapi kalau praktikum bagus kelihatan karena mereka aktif gitu, jadi mengolah data kemudian kita perhatikan. Nah itu mungkin ini menjadi suatu hal yang luar biasa buat saya juga Pak Martin. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih khusus di labnya Pak Martin, di program studi, dan teman-teman mahasiswa yang bergabung dalam PKL ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Saya berharapnya ini bukan karena tugas PKL ya Pak Martin, harus selesai misalnya, tetapi ada kemampuan atau soft skill teman-teman yang sangat luar biasa setelah selesai belajar mengolah data. Ini terus terang saya sampaikan Pak Martin bahwa data-data yang saya berikan nanti yang kita pelajari ini skripsi dan tesisnya teman-teman IPB di lab akustik ya, baik yang perikanan maupun yang dasar. Nah, kalau teman-teman nanti misalnya ada kesempatan melanjutkan S2 atau S3 di kampus IPB, ini tidak asing lagi nanti, karena Pak Martin kalau tidak sudah familiar dengan data-data ini. Jadi kalau teman-teman dari Unipa mau melanjutkan studi di IPB, ini sudah tidak asing lagi, sehingga kemampuan teman-teman dalam proses praktikum ini saya berharap bisa dilakukan dengan baik. Dan ini menjadi modal utama atau modal penting buat teman-teman nanti kalau melanjutkan studi di level yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Pak Martin. Baik, terima kasih Pak Elson. Baik,
teman-teman yang lain, mungkin pertemuan pertama kita atau pertemuan pada hari ini cukup sampai sini. Nanti kalian belajar lagi dengan apa yang sudah diberikan, kemudian ikuti apa pembagian tugas yang nanti Pak Elson akan berikan kepada masing-masing. Saya harap kalian diskusi. Jadi kalau mau di lab itu silakan datang saja untuk kalian diskusi, atau cari waktu dengan saya pada saat jamnya Pak Elson tidak memberikan, kita bisa sama-sama perhatikan. Jadi saya nanti akan perhatikan dan pantau mereka juga dari sini Pak Elson. Dari apa yang Pak Elson kasih, supaya secara online Pak Elson kasih, tetapi offline saya akan pantau mereka juga dengan data-data atau olahan yang mereka buat. Oke, mungkin saya pikir cukup pertemuan kita saat ini ya Pak Elson. Mungkin dengan kesibukan Pak Elson, terima kasih juga atas waktu yang sudah disisihkan untuk kami di sini. Teman-teman yang lain, nanti ada apa-apa silakan komunikasi. Mungkin itu Pak Elson, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Pak Elson. Ya, pagi Pak Martin, pagi semua teman-teman mahasiswa. Selamat pagi Bapak, terima kasih.